Di zaman ekonomi yang serba susah, mungkin ada yang susah mencari pekerjaan, susah mendapatkan penghasilan, sampai ada orang yang berucap, Pak, untuk mendapatkan yang haram saja susah, apalagi yang halal. Dia berkata bahwa untuk menghidupi keluarganya, untuk menghidupi dirinya, dia yang haram pun gak apa-apa, yang penting aku bisa makan. Nah, subhanallah, ucapan ini sebenarnya ucapan yang tidak selaras, karena memang Islam tidak membolehkan bagaimana mendapatkan harta yang haram. Karena harta yang haram ini bisa berpengaruh kepada bagaimana kehidupan, berpengaruh kepada fisik, berpengaruh kepada emosi, ibadah, bahkan segala sesuatunya akan berpengaruh ketika bagaimana dia memakan harta yang haram. Memang di zaman ekonomi yang serba susah, jangan sampai kita terjebak kepada dosa dan maksiat. Mudah-mudahan diistiqomahkan, diberikan kekuatan dalam ketaatan. Bahkan kabar nanti di akhir zaman, dengan banyaknya fitnah, dengan susahnya mencari makan, dengan banyak kehancuran, maka makanan atau ketersediaan pangan itu sangat terbatas, sehingga berebutlah untuk bisa mendapatkan makan. Maka makanan bagi orang yang beriman adalah dengan zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, dan seterusnya, sehingga perut mereka menjadi kenyang. Barangkali ini yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina ketika mereka bagaimana sulit mendapatkan makanan. Yang mereka bisa lakukan adalah dengan berzikir, dan zikir itu bisa membuat mereka kenyang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana hari ini dengan tadi harta yang haram? Maka harta yang haram ini tidak akan bagaimana diterima amalnya. Bahkan ketika itu ada yang berdoa sampai dia menangis-nangis, sampai dia benar-benar dalam doanya, tapi doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Karena yang dia makan, yang dia pakai itu daripada hasil daripada yang haram. Maka doanya tidak dikabulkan, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hari ini ada yang korupsi, misalkan dia korupsi lalu dipakai bangun masjid, maka tidak akan diterima amalnya. Korupsi lalu dia dipakai umroh haji, maka tidak akan diterima itu amalnya, karena Allah tidak akan menerima dari bagaimana hasil daripada yang haram, menjolimi orang, atau mungkin mengambil harta daripada orang lain. Dan dampak daripada yang haram ketika itu adalah dia akan tergoda, dia mengikuti langkah-langkah setan, akan mudah terbawa, mudah mengikuti hawa nafsu, mudah tergoda dengan langkah-langkah setan. Dan bagaimana ketika dia memakan harta yang haram, gairah ibadahnya akan menurun, bahkan membawa kepada neraka. Seperti Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya daging yang menjadikan tumbuh di badannya, lalu dia berkembang, itu tuh dari hasil yang haram, maka itu berhak dibakar dalam api neraka. Misalkan dia makan terus menjadi daging, menjadi kekuatan, menjadikan tumbuh dalam dirinya, itu berhak dibakar di api neraka. Dan itu mengerikan sekali hari ini ketika misalkan dari harta yang haram, yang korupsi, yang bagaimana menzalimi orang lain dengan mengambil hartanya ketika itu. Dan itu pun menjadi sumber bencana, entah barangkali badannya tidak sehat, entah barangkali keluarganya hancur, itu gara-gara daripada harta yang haram. Namun sebaliknya, ketika ternyata itu didapatkan dari harta yang halal, ya barangkali ada yang ojol, ada barangkali yang kerja kuli bangunan, yang berdagang, yang bekerja, yang mengajar, yang berbisnis, segala sesuatu dari yang halal, maka akan menimbulkan keberkahan. Berkah untuk keluarganya, berkah untuk anaknya, berkah untuk ibadah, senang digunakannya. Itu hebat dan luar biasa. Dan juga harta yang didapatkan akan menjadikan amal soleh. Tadi yang didapatkan barangkali dengan ojek online ada yang dapat 50.000, 100.000, lebih daripada itu berjualan, ada yang dapat sekian dari hasil mengajar atau bekerja, itu dapat gaji sekian, itu menjadikan amal soleh dalam perjalanannya. Mudah-mudahan dengan bagaimana rasa kasih sayang untuk mengingatkan kita senantiasa menjaga diri dari harta yang haram,
itu menjadikan kita termotivasi mencari yang halal, mencari yang barokah, entah itu nilainya berapapun, yang penting halal dan barokah. Terlebih lagi kalau diberikan bagaimana yang banyak, lalu halal itu luar biasa. Jadi pilihannya ketika misalkan ada 100 juta halal, 10 juta haram, ya pilihannya 100 juta halal. Nah gitu ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Boleh ditulis di kolom komentar jikalau ada sharing seputar inspirasi kali ini. Dan jika suka bisa dibantu like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.